Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan CGP pada modul 3.1. Yang pertama, haruskah kita menerapkan disiplin positif di dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan? Untuk pertanyaan ini jawabannya iya, harus ya teman-teman. Pengambilan keputusan yang baik tentunya lahir dari disiplin positif yang sering kita terapkan. Jika penerapan disiplin positif dapat kita lakukan dengan baik, maka akan sangat mungkin untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, apakah pengambilan keputusan hanya berdasar pada ketiga prinsip ini? Bolehkah kalau membuat prinsip pengambilan keputusan yang baru? Baik, teman-teman, dasar pengambilan keputusan terdiri dari 3, diantaranya nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan murid, dan rasa tanggung jawab ya. Lantas, bolehkah membuat prinsip pengambilan keputusan yang baru? Menurut saya sah-sah saja, namun prinsip baru tersebut harus dengan penelitian ya, dilakukan dengan penelitian teman-teman. Kemudian juga ada pengujian secara berkelanjutan agar dapat diakui keefektifannya. Selagi itu belum terlaksana, maka untuk mengambil keputusan ya kita pakai prinsip dasar pengambilan keputusan. Kita lanjut pertanyaan ketiga, apakah yang menjadi dasar bahwa 4 paradigma pengambilan keputusan merupakan paradigma yang efektif dalam pengambilan keputusan? Dasarnya adalah 3 prinsip pengambilan keputusan yang tadi gitu ya teman-teman. Yang pertama nilai kebajikan universal, kebutuhan murid, dan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan keempat, dalam 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, ketika kita telah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, dan ternyata ketika ada klarifikasi, ada yang mengelak dan tidak merasa ikut terlibat seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Benar bahwa terkadang terjadi ya anak-anak misalkan atau siapapun itu yang sudah terlibat dalam situasi di akhir gitu mengelak, tidak merasa ikut terlibat. Teman-teman tidak perlu khawatir ada yang mengelak jika pengambilan keputusan yang kita lakukan sesuai dengan cara-cara yang logis, seperti misalnya membuat perjanjian bermaterai atau fakta integritas, seperti itu ya teman-teman, setelah kita melakukan pengujian keputusannya gitu, sehingga tidak akan ada yang bisa mengelak lagi. Pun kalau misalnya tetap terjadi kasus mengelak dan merasa tidak ikut terlibat, kita bisa melakukan komunikasi secara personal terkait situasi yang terjadi untuk melakukan pengujian kembali. Begitu. Kita lanjut ke pertanyaan kelima, bagaimana mengatasi bujukan moral yang notabene sudah terjadi secara sistemik dalam lingkungan kerja kita. Hal ini membutuhkan waktu lebih dalam prosesnya teman-teman, di mana lingkungan kerja yang sudah mendarah daging dengan bujukan moral, maka perlu ditekankan kesadaran diri, butuh proses memang. Namun inilah manfaat sesungguhnya dari pembelajaran yang telah dilakukan selama pendidikan CGP teman-teman. Bisa dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kemudian secara perlahan kita imbaskan kepada rekan dan warga lingkungan kerja kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.